Halo semuanya, perkenalkan nama aku Siska Priscilia dari SAIK 1B dengan NIM 2008-165. Di kesempatan kali ini aku bakal ngebahas tentang geologi. Nah, apa aja sih yang bakal aku bahas? Yang pertama ada pengertian, terus yang kedua ada konsep dasar geologi, yang ketiga ruang lingkup geologi. Nah, langsung aja kita masuk ke bahasan yang pertama, yaitu pengertian. Apa sih itu geologi? Nah, geologi itu berasal dari dua kata dari bahasa Yunani. Yang pertama ada dari kata geo dan logos. Geo sendiri itu artinya bumi, sedangkan logos artinya ilmu. Jadi kalau disatuin artinya ilmu yang mempelajari tentang bumi. Nah, jadi secara garis besar geologi itu ngebahas tentang bumi, mulai dari komposisinya, proses terbentuknya kayak gimana, strukturnya, sampai sejarahnya kita pelajari di geologi. Ilmu geologi itu bermanfaat buat kita mengetahui perubahan apa aja yang udah terjadi di bumi ini, karena pada dasarnya kan geologi itu ngebahas tentang bumi beserta perubahannya. Nah, udah gitu kita juga bisa antisipasi, karena udah tahu apa perubahan-perubahan yang udah terjadi. Nah, kita bisa antisipasi bakalan terjadi apa ke depannya. Nah, tadi kan dibilang kalau geologi itu adalah sebuah ilmu. Jadi, dalam kita mengkaji, menganalisis, atau mau mengidentifikasi suatu permasalahan yang terkait dengan geologi, kita harus menggunakan penalaran deduktif sama metode ilmiah. Nah, sekarang kita udah bisa masuk ke bahasan yang kedua, yaitu konsep dasar. Konsep dasar tuh apa sih maksudnya? Nah, di konsep dasar geologi itu sendiri, ini tuh maksudnya gimana cara kita berpikir atau prinsip apa yang kita gunakan saat belajar geologi, saat menganalisis suatu masalah yang ada di yang ada di bumi yang berkaitan dengan geologi. Nah, konsep dasar geologi sendiri itu dibagi jadi dua, yaitu ada konsep waktu sama konsep hukum. Apa sih maksudnya konsep waktu? Konsep waktu itu maksudnya kita harus tahu kalau semua yang ada di bumi itu sifatnya nggak permanen, sifatnya pasti tergantikan oleh yang baru dan pasti bakal berubah. Karena sifatnya itu yang nggak permanen, kita harus punya suatu jenis penanggalan yang kita kenal sebagai skala waktu geologi. Nah, skala waktu geologi itu tuh penting buat memahami evolusi atau perubahan jangka panjang yang terjadi di bumi. Konsep waktu dalam geologi ini sendiri juga bisa ngebedain ilmu geologi dengan ilmu lain. Jadi, ini tuh kayak ciri khasnya dalam geologi. Nah, konsep waktu di sini adalah kita harus mempunyai pandangan kalau sejatinya sesuatu yang ada di bumi itu nggak permanen, nggak selamanya ada prosesnya dan bakalan tergantikan oleh yang baru. Nah, maka dari itu ada yang dinamakan skala waktu geologis. Nah, tadi ada kan skala waktu geologi. Skala waktu geologi itu dibagi lagi jadi dua. Yang pertama ada skala waktu relatif dan yang kedua ada skala waktu absolut atau radiometrik. Nah, skala waktu relatif itu skala waktu yang disusun berdasarkan urutan pelapisan batuan dan evolusi kehidupan organisme di masa lalu, tentunya yang ada di bumi. Kalau skala waktu relatif itu berdasarkan urutan pelapisan batuan dan evolusi kehidupan organisme masa lalu. Skala waktu absolut atau radiometrik itu merupakan skala waktu yang diurutkan berdasarkan pelarikan radioaktif pada unsur kimia yang ada di dalam batuan. Nah, kalau misalnya skala waktu absolut udah ditentukan, para ahli geologi itu udah dapat menentukan usia numerik dari batuan yang sedang diteliti. Selanjutnya yaitu kita masuk ke konsep kedua. Konsep dasar yang kedua itu adalah konsep hukum. Apa sih itu konsep hukum? Maksudnya kayak gimana? Maksudnya tuh susunan, aturan, atau hubungan antar batuan dalam ruang dan waktu. Maksudnya ruang di geologi itu adalah tempat di mana batuan itu terbentuk. Terus kalau waktu itu adalah waktu pembentukan batuan dalam skala geologi. Jadi dapat kita simpulkan dalam belajar geologi itu kita harus memahami proses yang terjadi saat ini dan lihat hasilnya. Kita juga harus melihat proses yang terjadi di masa lalu dan hasilnya tuh kayak gimana sih saat ini. Terus apa dampak yang akan terjadi pada saat ini dan apa dampak yang akan terjadi ke depannya. Bahasan yang selanjutnya yaitu ruang lingkup. Ruang lingkup geologi itu terdiri dari 4, yaitu litosfer, atmosfer, biosfer, dan hidrosfer. Yang pertama ada litosfer. Litosfer berasal dari dua kata dari bahasa Yunani, yaitu litos dan sfer. Nah, litos sendiri artinya adalah batuan, sedangkan sfer artinya adalah lapisan, sehingga dapat dibilang kalau litosfer itu merupakan lapisan batuan. Nah, litosfer itu letaknya di lapisan terluar di permukaan bumi. Jadi, litosfer itu merupakan lapisan batuan. Nah, litosfer ini
ada di bagian terluar dari bumi. Jadi bisa disebut juga litosfer adalah kulit bumi yang menyelimuti bumi dan inti bumi. Nah, litosfer ini terdiri atas batuan dan mineral. Maka dari itu, litosfer dikaji dalam ilmu geologi. Yang kedua ada biosfer. Biosfer itu berasal dari dua kata. Yang pertama ada bios sama sfer. Bios sendiri itu artinya hidup, sedangkan sfer artinya lapisan. Biosfer itu merupakan lapisan di mana makhluk hidup atau organisme dapat melangsungkan kehidupannya. Persebarannya berbeda-beda di setiap permukaan bumi. Nah, perbedaan ini tuh dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya iklim, persekutuan hidup, seleksi alam, dan masih banyak lagi. Jadi bisa dibilang kalau biosfer itu merupakan lapisan yang ditinggali atau ditempati oleh makhluk hidup, mulai dari flora, fauna, manusia, pokoknya semua makhluk hidup yang ada di bumi. Ruang lingkup yang selanjutnya yaitu mengenai atmosfer. Atmosfer tuh merupakan lapisan udara yang menyelimuti bumi. Atmosfer sendiri dibagi lagi menjadi 5 lapisan, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. 5 lapisan ini mempunyai ketebalan dan fungsinya yang berbeda-beda. Pada dasarnya, fungsi atmosfer sendiri itu merupakan untuk melindungi bumi dari segala macam bahaya, kayak contohnya radiasi matahari, terus meteor-meteor, dan masih banyak lagi. Yang terakhir yaitu hidrosfer. Hidrosfer itu apa sih? Sama, hidrosfer juga berasal dari dua kata, yaitu hidros sama sfer. Nah, hidros sendiri itu artinya air, sedangkan sfer itu artinya lapisan. Jadi bisa dibilang kalau hidrosfer merupakan lapisan air, baik padat, cair, maupun gas yang ada di bumi. Jadi bisa dibilang kalau hidrosfer itu lapisan air yang berada di permukaan bumi. Nah, hidrosfer itu meliputi air yang ada di danau, sungai, laut, salju, atau bisa yang ada di bawah bumi, atau air tanah, uap air yang terdapat di lapisan udara. Nah, tadi kan ruang lingkup geologi itu ada 4. Kenapa sih keempat bagian tadi itu masuk ke dalam ruang lingkup? Nah, hal ini tuh disebabkan karena geologi sendiri itu merupakan ilmu tentang bumi, sehingga apapun yang membahas tentang bumi pasti termasuk ke dalam geologi. Dari beberapa hal mengenai geologi yang telah kita bahas di video ini, kita dapat menyimpulkan bahwa geologi merupakan ilmu yang penting untuk mengkaji, menganalisis, dan mengidentifikasi dinamika yang terjadi di permukaan bumi, dan kita dapat melihat dampak apa yang diberikan dari dinamika di permukaan bumi tersebut kepada alam, makhluk hidup, manusia, dan objek lain yang ada di muka bumi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian, konsep dasar, dan ruang lingkup geologi. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan mudah dimengerti. Terima kasih.